Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Mas pengen berbagi resep ya untuk mengatasi virus di musim penghujan ini. Tapi tolong subscribe apa mix subscribe ya, biar YouTube Kang Mas cepat monet ya, biar bisa menghasilkan dan biar tidak donasi terus ya. Soalnya sering dibully banget tahu untuk kebutuhan kucing-kucing yang sakit, sering minta donasi, kadang song terus. Sudah song dibully, katanya orang miskin nggak usah pelihara kucing ya, tapi harus namanya hidup di jalan ya. Oke, tonton sampai habis video Kang Mas ya. Jadi sebelum hujan mendingan sedia payung. Kenapa? Karena waktu itu kejadian ya, waktu itu pernah kejadian sebelum kemarin kena virus, sebelum musim hujan itu berapa kucing rescue rep karena virus kalisi ya. Jadi waktu itu obat sudah habis. Kukira nggak terserang virus lagi ya. Nyatanya di musim hujan itu virus yang sering nongol itu virus Pangleu. Jadi kemarin virus kalisi, sekarang virus Panleu yang menyerang, dan Luna yang dulu Kang Mas Resko yang kucing ditendang juga jadi korban. Emo dan Unyil kucing yang dari Jakarta juga keserang juga. Mereka sudah pergi. Terus semoga mereka bahagia di sana. Begitu. Jadi virus yang sering menyerang di musim penghujan ini ya, itu virus Pangleu ya, yang menyerang sistem pencernaan dan liver, limpa, ginjal itu keserang. Akibatnya karena Kang Mas nggak setia obat ya, akhirnya mereka pada rib. Waktu itu sudah konsultasi sama dokternya dan tanya keadaannya itu. Rencana mau bawa ke sana, tapi dokter udah diare, masih dok, muntah-muntah, buah sering, udahlah tinggal tunggu saatnya. Karena kata dokternya, setelah aku ke sana itu waktu kemarin yang kena virus si Miko itu, katanya kalau udah diare sudah apa itu nggak bisa diselamatkan, walaupun sudah itu katanya 80% rib ya. Jarang ada selamat, ada yang selamat cuma kebanyakan rib gitu ya. Dan kemarin si Miko karena badannya panas, aku udah keserang ya, jadi masih tahap belum parah, jadi masih diam aja, nggak mau makan. Akhirnya aku bawa ke dokter dan diinjeksi anti panas, injeksi penurun panas dan antibiotik dan juga kapsul juga gitu. Setelah itu kucing yang rescue yang skabies itu keserang juga. Alhamdulillah waktu itu sudah ada obat yang baru datang dari dermawan yang baik hati Bunda Sera. Jadi yang kita perlu, walaupun kucing kita nggak sakit, kita perlu sedia ini. Apalagi musim hujan ya, jangan dikira flu nggak mau makan, itu udah tanda-tandanya. Jadi kita perlu, nah ini satu, nah ini perlu di stok ya. Nah ini namanya D1. Nah, ini untuk injeksi ya, untuk injeksi biar
katanya dokternya sih bagus banget, itu bagus ini juga itu. Pokoknya aku konsultasi juga sama dokternya juga yang dekat di sini, dokter Aan juga, ini bagus ini. Kalau ada apa-apa suntik aja gitu kalau kejadian kayak Miko. Karena sudah datang, alhamdulillah sih yang kucing si CB itu badannya panas, udah padahal udah main sih ya, mencret, langsung aku suntik. Dan besoknya alhamdulillah sudah mau makan. Ini yang perlu disediain ya. Ini ada masih banyak ini, setengah lusin, 1 lusin ini untuk persediaan D1. Dan yang kedua, jadi si CB itu yang kucing rescue yang skabies itu aku obatin juga pakai ini. Nah, kapsul ajaib. Nah, ini isinya apa, antibiotik atau apa, pokoknya mungkin kemungkinan antibiotik ya, kurang tahu. Nah, ini obat yang paling didebat sama dokter di TikTok. Pokoknya banyak macam-macam yang saling, dan nggak bisa sekarang di TikTok juga nggak dijual, adanya di toko oren gitu. Dan aku kasih linknya ya di deskripsi semua obat ini. Dan setelah aku kasih obat ini, si CB itu alhamdulillah, tapi sebelumnya itu dikasih makan dulu. Itu wajib, aturannya harus karena obat keras ya, harus dikasih makan dulu si CB ya. Setelah itu baru itu aku kasih, karena si CB kucing sudah dewasa, aku kasih ini 1 butir. Nah, ini langsung. Kalau aku udah biasa secara manual ya, tapi kalau nggak biasa itu pakai pelontar ya, pelontar kapsul, biar nggak ada drama. Nah, kalau pakai pelontar kapsul itu dijamin aman, nggak ada drama-dramaan kaki gigit, cakar, pokoknya aman. Nah, yang beli itu para pencinta kucing, apalagi yang suka rescue, itu harus punya pelontar kapsul itu. Tuh, ada di toko oren juga, ntar aku kasih linknya juga ya. Dan kalau kitten gimana? Kitten ada 2. Ini untuk dewasa di atas 1 tahun ya, dan berat pokoknya udah di atas 1 tahun, ini pakai yang dewasa. Nah, kalau kitten ini kalau umur 5 bulan ke atas pakai 1 kapsul nggak apa-apa, tapi kalau 5 bulan ke bawah ini diencerin aja ya, dikasih air 10 mili ya, dibuka terus kasih air 10 mili, dikasih air 0,10 ya, 1 mili lah ya, 1 mili, terus dibagi 3. Airnya itu yang ada obat ini, kapsul ajaib, dibagi 3. Itu cara mengatasi. Kitten disuntik juga, disuntik penting sama. Ini juga harus kombinasinya ini semua D1 kapsul ajaib tuh. Nah, dan kalau kucing dewasa aturannya 0,3 mili ya, 0,3 mili ya. Itu dalam jangka 3 hari. Kalau keadaannya belum membaik 3 hari, maaf, ada ibu lagi masak, ada suara goreng-gorengan. Disuntik 0,3 selama jangka waktunya 3 hari itu. Kalau masih ada anget-anget, suntik lagi, nggak masalah, sampai 3 kali nggak apa-apa, tapi dalam jangka waktu 3 hari, nggak boleh seringan ya. Kalau kitten gimana? Kitten itu bisa 0,1 mili aja ya, dikit aja, nggak apa-apa itu. Mati lampu gitu. Jadi kombinasi obat ini harus paten, harus benar, oke? Semoga bermanfaat dan banyak rezekinya semuanya, itu para cat lover, para yang mendengar, semua bermanfaat ya. Kalau kurang jelas chatting aja ya, dan jangan lupa buat kelipakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cat lover.